Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis tren dan common size PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rani Putri dengan NIM 2004351 dan rekan saya dengan yang pertama yaitu Muhammad Kafah dengan NIM 200435105 dan Rini Susanti dengan NIM 2004353. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Nurzi Sabrina SE AKMSC sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan dan keuangan. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan yaitu analisis tren dan analisis common size, bagian pertama mari kita mengetahui dulu gambaran perusahaan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang bagian pertamanya akan dijelaskan oleh Muhammad Kafah. Kepada Muhammad Kafah disilahkan. Baik, yang pertama nama dan pendirian nama PT-nya adalah PT Unilever Indonesia Tbk yang berdiri pada tahun 5 Desember 1933. Lingkup kegiatan operasi perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Jenis produk perusahaan. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk beraneka ragam, mulai dari produk makanan olahan sampai produk perawatan diri dengan berbagai merek. Struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Struktur pemilikan saham terdiri dari kepemilikan 85% oleh Unilever Indonesia Holding BV dan kepemilikan 15% dimiliki oleh publik. Jumlah lembar modal dasar yaitu 38.150 juta saham biasa dan nilai nominal saham biasa adalah Rp10 per lembar dan modal ditempatkan atau sekitar penuh yaitu sebesar 7.630 juta saham. Selanjutnya, saya memberikan moderator. Penjelasan mengenai gambaran perusahaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rini Susanti. Kepada Rini disilakan. Baik, selanjutnya nilai nominal saham biasa per lembar, jumlah lembar modal dasar, lembar modal ditempatkan, dan lembar modal yang beredar. Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 13 Juni 2000, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan pemecahan saham atau stock split dengan mengubah nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp100. Perubahan ini dilakukan dengan akta notaris Singgah Susilo SH nomor 19 tanggal 4 Agustus tahun 2000 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan atau dahulu disebut dengan Menteri Hakim Republik Indonesia. Kemudian tata kelola perusahaan. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan dengan integritas serta bertindak setiap saat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk manajemen karyawan, pelanggan pemasok, dan masyarakat. Perseroan secara konsisten berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip inti tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, sebagaimana didefinisikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Tata kelola perseroan juga didukung dan berpedoman pada beberapa kebijakan internal dan perjanjian bersama yang meliputi pertama, pedoman prinsip bisnis dan kebijakan pedoman atau kode etik. Kedua, anggaran dasar. Ketiga, perjanjian dewan komisaris dan direksi. Keempat, perjanjian komite audit dan audit internal. Kelima, kebijakan perolehan bahan baku yang bertanggung jawab dan berpedoman pertanian berkelanjutan. Yang ketujuh, kebijakan perlindungan. Yang keenam, kebijakan perlindungan kreditur. Ketujuh, kebijakan
komunikasi pemegang saham, ke-8 kebijakan mitra bisnis yang bertanggung jawab, ke-9 kebijakan transaksi pihak berelasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai analisis tren. Nah, pada bagian pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu analisis kinerja perusahaan operasional atau laporan laba rugi. Berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen dalam laporan laba rugi pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016-2021 dengan menggunakan analisis tren, maka saya menyajikan hasil ke dalam tabel sebagai yang ditampilkan di video. Dari dapat juga kita lihat grafiknya di video. Nah, di grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba bersih pada PT Unilever Indonesia Tbk berfluktuasi. Hal ini tampak pada tahun 2017 sampai 2026. Dari 2016 terjadi pertumbuhan laba bersih sebesar 9,61%. Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan pertumbuhan dengan signifikan, yaitu sebesar 30,05%. Pada tahun 2019-2018, pertumbuhan laba bersih mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 18,84%, dan pada tahun 2020-2019 juga mengalami penurunan sebesar 3,10%, dan pada tahun 2021-2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 19,62%. Nah, berdasarkan ini dapat kita simpulkan bahwa tren pertumbuhan laba terbaik atau tertinggi terjadi pada tahun 2018-2017 dan tren penurunan terburuk atau terendah terjadi pada tahun 2021-2020. Dan dapat diajukan salah satu alasan penyebab tren penurunan pada tahun 2019 ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang baru mewadah di Indonesia. Nah, untuk melihat lebih lanjutnya, tren pertumbuhan laba ini juga perlu kita lihat dari komponen-komponen pembentuk laba. Apakah komponen bersifat permanen atau berulang, atau dari komponen tidak berulang. Next. Pada grafik di depan yaitu mengenai pertumbuhan penjualan. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam komponen pembentuk laba adalah penjualan, di mana penjualan merupakan sumber utama penghasilan perusahaan dan merupakan komponen permanen dari pembentuk laba. Nah, dari grafik dapat kita lihat tren pertumbuhan penjualan juga bersifat fluktuatif. Berdasarkan grafik tren pertumbuhan laba penjualan ini, ternyata penjualan tertinggi tidak terjadi pada tahun 2018 sampai 2017, di mana laba bersih tertinggi pada grafik sebelumnya, melainkan pada tahun 2017-2016. Sehingga tren laba tertinggi pada grafik sebelumnya berada di tahun 2018-2017 ternyata tidak disumbang dengan peningkatan penjualan yang signifikan pula, melainkan penjualan hanya meningkat 1,45%. Dan penjualan tertinggi adalah pada tahun 2017 sampai 2016 dan disusul oleh tahun 2019 sampai 2018. Oleh karena itu, untuk menilik lebih lanjut mengenai tren tertinggi tahun 2018-2017 ini, harus melihat komponen lainnya. Next. Komponen selanjutnya dari pembentuk laba adalah harga pokok penjualan. Satu hal yang harus kita ingat dan krusial dalam analisis laporan keuangan adalah saat penjualan meningkat dengan signifikan, hal itu juga akan diikuti dengan adanya peningkatan HPP. Seperti dalam grafik, kita lihat bahwa tren pertumbuhan pada HPP bersifat fluktuatif juga.
Jika pada tren pertumbuhan penjualan tertinggi pada tahun 2017-2016, dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa seharusnya tren pertumbuhan HPP tertinggi juga harus terjadi pada tahun tersebut. Namun pada kenyataannya, tren pertumbuhan tertinggi HPP terjadi pada tahun 2018 sampai 2017. Nah, peningkatan tren pertumbuhan HPP tahun 2018-2017 ini tidak sebanding dengan pertumbuhan pada penjualan, di mana tren pertumbuhan penjualan sebesar 1,45%, namun HPP-nya meningkat sangat signifikan sebesar 3,63%, yang menandakan perusahaan mengeluarkan biaya pokok yang besar untuk penjualannya. Seharusnya hal itu juga akan memberi indikasi menghasilkan laba lebih kecil, namun laba bersih yang dihasilkan adalah tren terbesar dari yang lainnya, yaitu sebesar 30,05%, sehingga perlu dilihat juga bagaimana tren pertumbuhan dari beban atau komponen lainnya. Next. Nah, grafik di depan merupakan grafik tren pertumbuhan laba bruto. Nah, sebagai bentuk selisih dari penjualan dan HPP. Dari grafik dapat kita lihat juga bahwa tren pertumbuhan laba bruto juga bersifat fluktuatif. Berdasarkan analisis tren ini, kita masih belum menyimpulkan penyebab laba bersih tahun 2018-2017 paling tinggi, sehingga juga harus melihat komponen lainnya, yaitu beban yang terdiri dari beban pemasaran dan penjualan dan beban umum dan administrasi. Next. Di depan sudah ditampilkan grafik pertumbuhan beban pemasaran dan penjualan. Untuk beban pemasaran dan penjualan, tren yang terjadi adalah untuk tahun 2017-2016 terjadi tren peningkatan sebesar 0,61%, tahun 2018-2017 terjadi penurunan sebesar 1,53%, tahun selanjutnya 2019-2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 4,28%. Tahun 2020-2019 juga terjadi tren peningkatan signifikan sebesar 7,20%, dan tahun 2021-2020 terjadi tren penurunan sebesar 8,86%, dan tren tertingginya terjadi pada tahun 2020 sampai 2019. Next. Dan untuk laba beban dan untuk beban umum dan administrasi juga mengalami tren berfluktuatif, di mana tren tertinggi terjadi tahun 2020-2019, masing-masing pertumbuhannya, yaitu tahun 2017 sampai 2016 terjadi penurunan 2,16%, dan tahun 2018-2017 terjadi tren pertumbuhan 1,08%. Tahun 2019-2018 terjadi tren penurunan 1,42%, dan tahun 2020 sampai 2019 adalah 12,84%, dan untuk tahun 2021-2020 terjadi penurunan 6,27%. Nah, dan bagi yang ketiganya, dampak dan risiko dari pertumbuhan tadi. Dari hasil analisis komparatif yang telah dilakukan, didapati hasil bahwa setiap komponen dalam laporan laba rugi bersifat fluktuatif secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan perusahaan dalam mengendalikan atau mengontrol aktivitas operasi perusahaan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan dan sulit untuk mengevaluasinya, seperti fluktuatif atas penjualan. Hal ini akan berdampak pada penilaian atas kemampuan perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. Selain itu, selanjutnya kesimpulan.
Nah, dari hasil analisis yang dilakukan pada PT Unilever Indonesia (TBK) dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dalam 6 tahun terakhir dapat beroperasi dan bekinerja cukup baik, di mana berhasil selalu menghasilkan laba bersih setiap tahunnya, namun tidak menunjukkan laba bersih yang persisten atau konsisten yang dapat digunakan untuk memprediksi laba masa depan. Maaf, salah satu yang menjadi perhatian adalah pada tahun 2018-2017, di mana pada tahun ini penjualan mengalami peningkatan penjualan yang tidak signifikan, namun mengalami peningkatan HPP yang sangat signifikan dan paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan gagal mengendalikan atau mengefisiensikan biaya yang menyebabkan laba kotor mengalami penurunan sebesar 0,60%. Namun juga berhasil menghemat beban pemasaran dan penjualan, tetapi juga terjadi peningkatan beban umum dan administrasi yang hampir menyamai peningkatan penjualan. Tetapi tahun ini juga lah yang mencipta laba bersih yang sangat signifikan dalam peningkatannya, yaitu sebesar 30,05%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang sangat tinggi ini disumbang paling besar adalah oleh komponen non-recurring, yaitu penghasilan lain-lain yang terlihat pada laporan laba ruginya, yang menyebabkan laba tidak menggambarkan prediksi laba masa depan. Dan jika kita keluarkan komponen non-recurring atau tidak permanen ini, akan menunjukkan bahwa laba sebenarnya tidak mengalami peningkatan, melainkan terjadinya penurunan laba. Nah, selain itu, hal yang perlu kita perhatikan juga pada tren tahun 2019-2018 dan 2020-2019, di mana terjadi peningkatan beban-beban yang melebihi peningkatan penjualan, sehingga hal ini perlu dievaluasi dan dikendalikan untuk masa depan demi terrealisasinya operasi yang terkendali dan laba bersifat persisten atau cenderung meningkat dari aktivitas atau komponen permanen atau recurring dan dapat digunakan memprediksi laba masa depan. Selanjutnya rekomendasinya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk, sangat disarankan untuk dapat mengendalikan aktivitas operasinya, seperti untuk dapat meningkatkan penjualan yang cenderung meningkat, mengefisiensikan peningkatan HPP dan beban dengan tidak melebihi peningkatan penjualan, serta dimaksimalkan komponen pembentukan laba yang utama adalah komponen permanen agar menghasilkan laba yang konsisten dan stabil dari tahun ke tahun, serta dengan laba yang dihasilkan untuk mengarahkannya kepada investasi yang produktif dan jangka panjang serta seperti pembelian aset tidak lancar. Sekian penyampaian materi mengenai analisis tren pada laporan laba rugi. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Rini Susanti. Kepada Rini Susanti disilakan. Baik, untuk pertumbuhan laporan posisi keuangan akan saya jelaskan, di mana berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen dalam laporan posisi keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016 sampai 2021 dengan menggunakan analisis tren. Maka penulis menyajikan hasilnya ke dalam tabel dan grafik sebagai berikut, di mana aset lancarnya terus berfluktuatif, kemudian aset non lancarnya juga berfluktuatif, dan total asetnya juga bertumbuh secara fluktuatif. Lanjut, pertama akan kita bahas mengenai pertumbuhan aset. Lanjut, Bapak. Pertama mengenai pertumbuhan aset lancar. Dari hasil analisis komparatif yang tergambar dalam bentuk grafik tersebut, pertumbuhan aset lancar di atas terlihat bahwa aset lancar pada PT Unilever Indonesia Tbk berfluktuasi, di mana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut terjadi dengan menurun dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2021 aset lancar PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan sebesar 13,44% seperti pada grafik.
Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa perusahaan mengalami penjualan persediaan yang bagus dan penerimaan piutang usaha yang bagus juga. Lanjut, untuk pertumbuhan piutang dan persediaan. Untuk melihat faktanya dapat dilihat pada grafik pertumbuhan piutang dan persediaan, di mana memang nyata adanya bahwa penurunan aset lancar yang secara signifikan pada tahun 2021, yaitu sebesar 13,44%. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh penurunan piutang yang cukup signifikan pada tahun tersebut, yaitu sebesar 14,7%. Sementara pada pertumbuhan persediaan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 tersebut. Namun penurunannya tidak terlalu besar, yaitu hanya sebesar 0,37%. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk ini cukup bagus dalam mengelola perputaran piutang dan mengelola penjualan persediaannya. Lanjut, untuk pertumbuhan aset non-lancar. Untuk pertumbuhan aset non-lancar ini juga menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, di mana terlihat dari bahwa pertumbuhan tersebut tidak besar 8,23%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, pertumbuhan aset tidak lancar mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 turun sebesar 3,41% dan pada tahun 2021 turun sebesar 2,39%. Hal ini memberikan indikasi bahwa PT Unilever Indonesia Tbk selalu meningkatkan investasinya dari tahun ke tahun. Salah satu komponen krusial dalam aset tidak lancar yaitu aset tetap. Dari grafik di atas, dari grafik tersebut terlihat nyata bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 memang terjadi penurunan terhadap aset tidak lancar yang disebabkan oleh penurunan aset tetap. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan liabilitas. Pertama akan dilihat dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek, di mana pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari grafik di depan, dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi juga, di mana pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 15,21% dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,15%. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk telah membayar hutangnya. Kemudian pada tahun 2019, pertumbuhan liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 17,34%. Artinya perusahaan meningkatkan utangnya kembali. Pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek juga mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak signifikan, yaitu sebesar 2,24%. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan liabilitas jangka pendek mengalami penurunan kembali, yaitu sebesar 6,83%. Hal ini dapat diindikasikan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk membayar kembali hutangnya. Ternyata setelah ditelusuri pada laporan posisi keuangan, penyebab pertumbuhan liabilitas jangka panjang berfluktuasi disebabkan oleh pinjaman bank yang juga tumbuh secara fluktuasi. Kemudian selanjutnya pertumbuhan liabilitas jangka panjang. Berdasarkan pertumbuhan liabilitas jangka panjang yang dapat dilihat pada grafik tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan liabilitas jangka panjang juga berfluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 3,21% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 32,54%. Hal ini disebabkan karena perusahaan membayar liabilitas jangka panjangnya. Kemudian pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan liabilitas jangka panjang yang meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 184,20%, di mana hal ini bisa diasumsikan bahwa perusahaan berusaha untuk mempertahankan usahanya di tengah gemparnya pandemi COVID-19 dengan cara menambah utang untuk mampu bertahan.
Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan liabilitas jangka panjang PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan sebesar 2,71%. Artinya perusahaan telah mampu membayar hutangnya pada tahun ini. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan liabilitas jangka panjang kembali mengalami kenaikan. Namun kenaikannya tidak signifikan, hanya sebesar 2,79%. Lanjut, untuk pertumbuhan ekuitas. Dari hasil analisis komparatif yang tergambar dalam bentuk grafik di depan, pertumbuhan ekuitas terlihat bahwa tahun 2017 perusahaan mengalami pertumbuhan ekuitas sebesar 9,97%, dan tahun 2018 ekuitas mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di mana meningkat sebesar 46,48%. Sebagai akibat berhasilnya memperoleh laba atas operasi perusahaan, dan seperti kita ketahui, hal yang ikut andil adalah komponen laba yang tidak permanen dari penghasilan lain-lain. Selanjutnya tahun 2019, perusahaan mengalami penurunan ekuitas karena kita ketahui dari laporan laba rugi perusahaan mengalami laba yang turun dari tahun sebelumnya. Namun kita dapati pada laporan laba rugi tetap membagikan dividen yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan bagus dan mampu membayar dividen, yang menyebabkan tren ini turun karena laba yang dihasilkan tidak mencukupi untuk membayar dividen tersebut. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021, perusahaan juga mengalami tren ekuitas yang turun, yaitu sebesar 6,52% dan 12,48%. Hal ini karena hasil operasi perusahaan tetap membagikan dividennya, sehingga walaupun tren ini turun, namun dapat kita kolaborasikan dengan tren lainnya pada komponen laporan lain untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian dampak dan risiko pertumbuhan. Dampak dari pertumbuhan perusahaan yang bersifat fluktuasi ini akan berdampak pada penilaian investor atas pengendalian posisi keuangan perusahaan. Apalagi jika aset dan ekuitas mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian oleh perusahaan. Penyebabnya dan bukan karena aktivitas yang merugikan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut demi pembuatan keputusan yang tepat bagi investor dan kreditur. Kesimpulannya yaitu, selama 5 tahun terakhir, PT Unilever Indonesia Tbk ini dapat dikatakan beroperasi dalam kondisi yang baik, di mana aset perusahaan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dengan grafik yang berfluktuasi tiap tahun, walaupun pada tahun 2020 dan tahun 2021, perusahaan mengalami sedikit penurunan aset karena adanya penjualan aset tetap yang dilakukan perusahaan. Begitu juga dengan liabilitas. Perusahaan juga mengalami fluktuasi di mana tahun 2018 perusahaan membayar utangnya. Namun akibat adanya pandemi COVID-19 dan untuk melanjutkan usaha, perusahaan menambah utangnya, dan tahun berikutnya perusahaan masih tetap bisa menghasilkan keuntungan dan perusahaan mampu mengangsur utangnya. Terakhir di sisi ekuitas menunjukkan kinerja yang bagus, di mana terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan tahun 2018 akibat adanya laba non-recurring. Dan selanjutnya penurunan terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Dan juga pada tahun 2021. Hal ini bukan disebabkan oleh kerugian perusahaan, namun karena perusahaan masih tetap membagikan dividennya dan berinvestasi di mana totalnya melebihi laba yang diperoleh periode itu. Rekomendasinya yaitu dalam menganalisis laporan keuangan seharusnya dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman bagaimana kinerja perusahaan, dan diharapkan perusahaan untuk senantiasa meningkatkan investasinya dalam bentuk aset tak lancar dan sebisa mungkin untuk membayar kewajiban serta selalu membayar dividen kepada pemegang saham sebagai signal bagi perusahaan dalam kinerja yang bagus. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai analisis tren pada laporan arus kas akan dijelaskan oleh Muhammad Kafa. Kepada Kafa, disilakan. Baik. Berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen dalam laporan arus kas pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016 sampai 2021 dengan menggunakan analisis tren, maka penulis menyajikan hasilnya ke dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. Ini adalah tabel dari analisis tren
laporan arus kas pada PT Unilever Tbk. Supaya lebih jelas, mari kita lihat grafiknya per masing-masing aktivitas. Yang pertama, grafik pertumbuhan arus kas dari aktivitas operasi PT Unilever Indonesia Tbk. Pada arus kas dari aktivitas operasi dapat dilihat bahwa arus kas perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2016 sampai 2019 perusahaan mengalami arus kas positif sebagai sinyal bagus dari aktivitas operasinya. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2018-2017 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebanyak 12,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan arus kas dari aktivitas operasi ini disebabkan karena penjualan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dan diiringi oleh penerimaan dari pelanggan yang mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat lagi pada tahun 2020-2019 dan tahun 2021-2020, pertumbuhan arus kas aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 3,52% dan 5,52%. Hal ini terjadi karena arus kas keluar yang dilakukan dari aktivitas operasi cukup besar. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tren pertumbuhan arus kas kegiatan operasi mengalami penurunan. Selanjutnya, grafik pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi. Untuk arus kas dari aktivitas investasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Apalagi jika dilihat pada tahun 2018-2017, nilai arus kas investasi mencapai persentase minus 221,27%, yang sebelumnya di tahun 2017-2016 hanya menyentuh angka 9,97%. Dan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perolehan aset tetap menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019-2018, perusahaan mengalami kenaikan yang nilainya minus 174,46%. Pada tahun 2020-2019 sebanyak 52,28%. Pada tahun 2021-2020 mengalami kenaikan sebesar 1,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, perusahaan senantiasa menambah investasinya dalam bentuk aset untuk meningkatkan produktivitasnya. Kecuali tahun 2017-2018 yang menunjukkan nilai penjualan yang melebihi hasil perolehan asetnya yang bersumber dari hasil penjualan hak distribusi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2016 sampai 2021, yang mana sumber pendanaan pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mencapai angka persentase 82,38%. Di mana pada tahun ini perusahaan selain tetap bayar dividen selama 5 tahun tersebut dan konsisten, namun pada tahun 2018, perusahaan juga melunasi hutangnya, sehingga dapat dikatakan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan cukup bagus, karena perusahaan konsisten membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, dampak dan risiko pertumbuhan. Dampak dan risiko pertumbuhan seperti pada PT Unilever Indonesia Tbk ini akan dipandang baik oleh investor, di mana saat perusahaan lain menghasilkan arus kas dari aktivitas yang negatif, perusahaan ini malah mampu mencetak angka yang positif, terutama saat pandemi COVID-19. Hal tersebut tentu akan mendatangkan citra yang baik bagi perusahaan, baik dari investor maupun kreditur, yang terlihat dalam peningkatan hutang yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat aktivitas bisnisnya, serta juga mampu konsisten dalam pembayaran dividennya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari analisis pertumbuhan tren di atas, dapat disimpulkan bahwa selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2021, pertumbuhan dari ketiga komponen laporan arus kas bersifat fluktuatif yang menunjukkan keadaan atau kondisi ketiga aktivitas dalam laporan arus kas
yang tidak tetap atau berubah-ubah. Namun, hal ini menjadi sinyal bagus di mana fluktuatif tersebut, di mana pada aktivitas investasi perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas positif dari tahun ke tahun dan aktivitas investasi yang digiatkan dengan adanya pembelian aset tetap serta aktivitas pendanaan di mana perusahaan konsisten dalam pembayaran dividen. Selanjutnya, rekomendasi. Pertumbuhan arus kas operasi sebaiknya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan investasinya, sehingga mendapat laba dari berbagai macam investasi yang dilakukan di masa depan. Arus kas investasi juga diharapkan untuk bernilai negatif dan meningkat sebagai tanda bahwa perusahaan meningkatkan investasinya dan diarahkan kepada objek yang lebih produktif. Begitu juga dengan aktivitas pendanaan. Diharapkan perusahaan untuk konsisten dalam pembagian dividen untuk memperoleh citra bagus di mata investor, serta dana yang diperoleh melalui utang diharapkan untuk aset atau objek yang lebih produktif atau dapat meningkatkan produktivitas masa depan perusahaan dan mampu mencetak arus kas masuk bagi perusahaan nantinya. Baik, sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, selanjutnya mengenai analisis common size yang bagian pertamanya yaitu laporan laba rugi akan saya jelaskan sendiri. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen dalam laporan laba rugi pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016-2021 dengan menggunakan analisis common size, maka menyajikan hasilnya ke dalam tabel yang ditampilkan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan kepada grafiknya. Nah, berdasarkan analisis common size dalam laporan laba rugi selama 6 tahun, yaitu 2016 sampai 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel di depan, kita dapat melihat proporsi dari komponen dalam laba rugi. Namun yang kami sajikan dalam tabel tersebut hanya memiliki komponen yang pengaruhnya cukup signifikan dalam laporan laba rugi. Nah, pada tabel atau grafik harga pokok penjualan menunjukkan proporsi tertinggi dari harga pokok penjualan terdiri pada tahun 2021, yaitu sebesar 50,37% dari penjualan. Hal ini disebabkan karena naiknya beban pokok produksi. Namun kenaikan beban pokok produksi ini tidak diikuti dengan kenaikan pada penjualan. Proporsi harga pokok penjualan pada tahun 2016 sampai 2022 terjadi dengan berfluktuasi, di mana perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan harga pokok penjualan terhadap penjualan, walaupun peningkatan penjualan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan berfluktuasinya harga pokok penjualan, tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap laba kotor, di mana proporsi laba kotor yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2021 sebesar 49,63%. Kemudian jika dilihat pada beban penjualan dan administrasi menunjukkan bahwa proporsi beban pemasaran dan penjualan lebih besar dari proporsi beban umum dan administrasi terhadap pendapatan bersih perusahaan, karena beban penyusutan aset tetap dialokasikan ke beban pemasaran dan penjualan, sehingga jumlah beban pemasaran dan penjualan lebih besar. Selanjutnya pada laba usaha, di mana juga berfluktuasi. Proporsi terendah dari laba usaha terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,42%. Jika dilihat dari laba kotor, pada tahun 2020 memberikan proporsi yang lebih tinggi daripada tahun yang lain. Dengan demikian, berdasarkan analisis common size, menggambarkan bahwa kinerja PT Unilever Indonesia Tbk ini cukup bagus. Dapat juga dilihat dari peningkatan penjualan yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2020, walaupun pada tahun 2021 penjualan mengalami penurunan, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan penjualan juga diikuti dengan penurunan dan efisiensi beban-beban, sehingga kontribusi dari proporsi laba tahun berjalan dan laba bersih terhadap penjualan cenderung meningkat.
bagian dampak dan risikonya berdasarkan analisis common size pada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana pada tahun 2020 terlihat bahwa penjualan perusahaan mulai naik yang diikuti dengan kenaikan laba usaha dan laba bersih perusahaan. Jika dilihat dari tabel tersebut, penurunan laba usaha tahun 2020 tidak begitu signifikan. Penurunan yang tidak signifikan tersebut dapat memberikan dampak buruk pada perusahaan apabila perusahaan tidak melakukan strategi, langkah yang tepat, dan menganalisis penyebab hal itu terjadi. Apakah disebabkan karena penurunan kualitas produk atau karena harganya yang terlalu mahal. Dengan demikian, stabilitas antara penjualan dan harga pokok penjualan harus berbarengan, di mana kenaikan penjualan harus diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan apabila beban pokok penjualan lebih besar daripada penjualan. Berarti perlu dilakukan pemeriksaan mengapa hal tersebut bisa terjadi seperti yang terjadi di 2018 dan 2021. Apabila perusahaan tidak mengambil langkah cepat dalam menganalisis hal-hal yang tidak wajar terjadi dalam operasional perusahaan, maka hal tersebut akan memberikan dampak dan risiko yang buruk pada perusahaan, seperti penurunan penjualan yang berdampak pada penurunan laba. Dengan turunnya laba sebagai salah satu ukuran kinerja tentu, nilai perusahaan akan turun, diikuti dengan sumber pendanaan perusahaan yang juga akan turun, sehingga perusahaan akan sulit untuk melakukan ekspansi. Kesimpulan dari analisis tadi, hasil analisis common size pada laporan laba rugi menunjukkan proporsi komponen-komponen dalam laporan laba rugi terhadap pendapatan bersih penjualan, di mana berdasarkan hal tersebut secara keseluruhan selama 6 tahun berturut-turut kinerja perusahaan pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Proporsi laba usaha dan laba bersih terendah terhadap penjualan yaitu pada tahun 2021, sedangkan proporsi usaha dan laba bersih terhadap penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena proporsi beban-beban terhadap penjualan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Artinya, perusahaan cukup baik dalam mengelola beban-beban pada tahun 2018. Pada tahun 2019, laba bersih perusahaan kembali mengalami penurunan di mana proporsi beban-beban terhadap penjualan meningkat. Artinya perusahaan kurang efisien dalam mengelola beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Common size pada laporan laba rugi yang dilakukan, sebaiknya perusahaan operasi serta beban lainnya pada jika dibandingkan dengan penjualan yang terjadi. Untuk itu perlu dalam biaya produksi perusahaan sebaiknya menyesuaikan biaya yang dikeluarkan dengan kualitas produk yang dihasilkan. Jangan sampai harga pokok yang dihasilkan tinggi tidak sebanding dengan kualitas dan harga jual produk. Sekian penyampaian mengenai laporan laba rugi. Selanjutnya analisis common size dari laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh Rini Susanti. Kepada Rini disilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada laporan posisi keuangan, di mana seperti pada tabel diperlihatkan bahwa ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai 2021. Untuk melihat lebih lanjut, mari kita lihat grafiknya. Pertama pada grafik rasio aset lancar dan aset tidak lancar pada PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis common size pada laporan posisi keuangan menunjukkan PT Unilever Indonesia Tbk menginvestasikan sebagian asetnya kepada aset lancar, yaitu berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu sebesar 39,34%,
42,64% pada tahun 2018, dan 2019 41,31%, dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,99%, dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 40,04% dari total aset perusahaan. Komposisi aset lancar pada PT Unilever Indonesia berfluktuasi, namun tidak berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Dan hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan melakukan penjualan persediaan yang bagus dan perputaran piutang usaha yang juga bagus, di mana PT Unilever Indonesia Tbk menginvestasikan beberapa asetnya pada persediaan. Pada komposisi aset tidak lancar, PT Unilever Indonesia juga berfluktuasi, di mana mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan pada tahun 2019 naik sebesar 59,92% dan turun lagi menjadi 57,01% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali meningkat namun tidak secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu berusaha meningkatkan investasinya dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat dari pos pasifanya. Lanjut. Di mana pada liabilitas jangka pendek lebih mendominasi dari total liabilitas perusahaan. Penurunan terjadi pada tahun 2018, di mana rasio pada tahun 2017 sebesar 66,29%, turun menjadi 57,03%, sementara pada tahun 2019 mulai meningkat kembali menjadi 63,27%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perusahaan melakukan pembelian persediaan, misalkan dengan cara berhutang atau melakukan pinjaman bank. Untuk liabilitas jangka panjang, persentase liabilitas jangka panjang tahun 2016 hingga 2021 juga mengalami fluktuasi, di mana penurunan terjadi dari tahun 2016 sampai 2018, dan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu 4,15%. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan. Namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan. Peningkatan utang jangka panjang ini dapat dikaitkan dengan peningkatan aset tetap. Kemudian pada ekuitas. Komposisi ekuitas tidak terlalu mendominasi daripada komposisi liabilitas di pos pasifa ini. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan ekuitas. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan presentasi ekuitas secara signifikan, di mana sebelumnya 38,82% dan turun menjadi 25,58%. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi menurun pada tahun 2021 sebesar 1%, di mana pada tahun 2020 persentase ekuitasnya yaitu 24,04%, dan pada 2021 persentasenya yaitu 22,66%. Hal ini disebabkan karena pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Dampak dan risikonya. Hasil analisis common size menunjukkan kondisi keuangan jangka pendek yang dilihat dari persentase aset lancar terhadap total aset cenderung naik. Kondisi ini dikarenakan terjadinya kenaikan aset lancar pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya dari aset lancar baik. Kemudian pada kondisi keuangan jangka pendek dilihat dari persentase liabilitas jangka pendek terhadap total pasifa cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik persentase berarti semakin besar risiko yang akan dihadapi perusahaan. Kemudian persentase liabilitas jangka panjang terhadap total pasifa cenderung naik. Dengan terjadinya peningkatan, maka untuk memenuhi pembiayaan aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar dan produktivitas akan meningkat serta PT Unilever Indonesia Tbk akan berkembang bisnisnya. Oleh karena itu, laba PT Unilever Indonesia Tbk akan meningkat. Persentase ekuitas terhadap total pasifa cenderung menurun. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, persentase ekuitas berada di bawah 50%. Hal ini berarti PT Unilever Indonesia Tbk dalam mengalokasikan dana untuk aset sebagian besar berasal dari hutang.
Jika lebih besarnya sumber modal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri, akan menimbulkan beban berat bagi perusahaan dan direktur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2021 memang berfluktuasi. Namun pertumbuhan yang berfluktuasi tersebut tidak terlalu berdampak negatif terhadap posisi keuangan perusahaan pada aset lancar perusahaan. Kemudian pada aset lancar perusahaan dinilai cukup efektif perputarannya, tidak terlalu menumpuk dan tidak terlalu sedikit alokasinya. Secara keseluruhan, perusahaan mengambil jalan pendanaan dengan cara meminjam ke pihak ketiga. Tujuannya juga terlihat jelas pada peningkatan aset tetap dan peningkatan pada utang bank. Selanjutnya, karena untuk pendanaan. Namun perusahaan masih mampu membayar kewajiban pada pemegang saham dengan membagikan dividen. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu pada laporan keuangan melihat pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tabel yang kurang stabil, di mana akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau lainnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Hal yang seharusnya dilakukan PT Unilever Indonesia Tbk untuk kinerja perusahaan di masa depan pada laporan posisi keuangan yaitu perusahaan harus lebih memaksimalkan lagi kemampuannya dalam meningkatkan aset lancar yang dimiliki dan lebih berhati-hati dalam meningkatkan aset tidak lancarnya agar tidak timbul kewajiban yang besar bagi perusahaan. Sebaiknya perusahaan meningkatkan kembali kinerja strategis manajemen untuk mengelola pendanaan yang sebaiknya bersumber dari ekuitas. Selanjutnya, untuk mempertahankan posisi yang lebih baik, perusahaan harus menjaga penggunaan aset lancar agar penggunaannya dapat dimaksimalkan dengan baik, serta untuk mempertahankan aset tetap. Sebaiknya perusahaan juga meningkatkan strategi manajemen untuk melakukan strategi pemasaran, sehingga berdampak pada nilai persediaan apakah perputarannya cepat atau lambat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Baik, selanjutnya mengenai analisis common size dari laporan arus kas akan dijelaskan oleh Muhammad Kafah. Kepada Kafah disilahkan. Baik, selanjutnya rasio analisis common size laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen dalam laporan arus kas pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2016 sampai 2021 dengan menggunakan analisis common size, maka penulis menyajikan hasilnya ke dalam tabel dan grafik berikut. Pada tabel terdapat bermacam-macam aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat grafik per aktivitasnya. Yang pertama, grafik rasio arus kas dari aktivitas operasi PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan analisis common size pada laporan arus kas aktivitas operasi menunjukkan bahwa arus kas masuk dari penerimaan kas pelanggan memberikan kontribusi terhadap arus kas operasi yang cukup besar yang dapat digunakan perusahaan dalam membiayai operasionalnya. Dapat dilihat tahun 2016 memberikan proporsi yang terbesar dari tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2019 dapat dilihat proporsi penerimaan dari pelanggan adalah yang terendah. Begitu juga pembayaran kepada pemasok, di mana penerimaan dari pelanggan akibat penjualan tentu juga diikuti dengan pengeluaran arus kas untuk pembayaran kepada pemasok sebagai akibat dari pembelian persediaan. Pembayaran kepada pemasok terbesar terjadi pada tahun 2016 yang mana proporsinya yaitu sebesar 443,22% dan yang terendah yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 345,38%. Selanjutnya, perusahaan juga memanfaatkan kas yang diperoleh untuk pembayaran biaya lainnya, yaitu biaya keuangan dan diikuti dengan penerimaan bunga atas investasi pada sekuritas utang.
Kontribusi setiap item tersebut terhadap total arus kas operasi menunjukkan bahwa pemanfaatan arus kas masuk dan aktivitas operasi cukup efektif digunakan untuk membiayai beban-beban dalam mendukung operasional perusahaan. Namun, secara keseluruhan pengeluaran terbesar terjadi tahun 2016 dan terendah terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya, grafik rasio arus kas dari aktivitas investasi PT Unilever Indonesia Tbk, di mana komponen arus kas investasi yang berkontribusi tiap tahunnya adalah hasil penjualan aset tetap. Hal ini dapat disumsikan bahwa perusahaan jual untuk danai kegiatan operasional perusahaan, di mana penjualan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,63%. Dalam aktivitas diharapkan nilai dari total aktivitas investasi adalah negatif. Dari 6 tahun terakhir, total arus kas investasi yang terbesar adalah tahun 2018 yaitu sebesar 1.942.485. Itu artinya tahun 2018 perusahaan lebih produktif dalam memanfaatkan arus kasnya dengan menambah investasi pada aset tetap di tahun 2018 sebesar 51,39%. Dengan demikian, perusahaan sangat produktif dalam memanfaatkan arus kas operasi dengan melakukan investasi yang manfaatnya dapat menambah arus kas di masa depan. Selanjutnya, grafik rasio arus kas dari aktivitas pendanaan PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan analisis pada arus kas pendanaan menunjukkan bahwa yang mendominasi adalah penerimaan pinjaman bank di mana proporsi terbesar pada tahun 2018 di mana perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pendanaan eksternal yang berasal dari bank untuk digunakan perusahaan dalam membayar utang dapat dilihat dari proporsi pembayaran pinjaman bank yang meningkat, begitu juga dengan sewa pembiayaan. Selain itu, pembayaran dividen pada pemegang saham juga mendominasi pada tahun 2019 sebesar 132,28%. Artinya, di sini sebagian besar pendanaan yang diperoleh digunakan untuk membayar utang dan kewajiban lainnya, serta perusahaan secara konsisten dan membagikan dividen. Selanjutnya kita bahas tentang dampak dan risiko. Dampak dan risiko dengan meningkatnya nilai penjualan juga meningkat nilai dari penerimaan kegiatan operasi. Hal ini tentunya harus sejalan karena bisa diasumsikan bahwa perusahaan dalam melakukan penjualan lebih banyak melakukan secara tunai dibandingkan kredit. Namun, hal ini belum tentu benar karena bisa saja perusahaan meningkatkan nilai penjualan itu sendiri. Untuk aktivitas investasi, perusahaan masih belum cukup matang untuk merencanakan strategi investasi. Terkadang dalam 1 tahun meningkat dan kadang menurun. Hal ini wajar saja dilakukan karena tujuan dari aktivitas investasi bisa dijadikan sebagai alokasi dana masa depan dibandingkan dengan perusahaan menggunakan aset tetap yang dijual untuk mendanai aktivitas operasional dan ditambah untuk membayar hutang. Untuk aktivitas pendanaan, memang sangat tampak sekali bahwa persentase penerimaan pinjaman sangat signifikan yang berdampak pada kenaikan aset tetap, sehingga berhubungan juga pada pembayaran hutang jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan membeli aset tetap dengan hutang, maka perusahaan akan memiliki hutang yang bernilai tinggi pula, serta menjadi sinyal bagus bagi investor saat angka arus kas pendanaan adalah negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan membayarkan dividen dan mengangsur hutangnya. Kesimpulan untuk arus kas pada perusahaan mengalami perubahan naik atau turun secara signifikan dan tentu sangat berfluktuatif. Namun, dengan angka yang besar, terjadi juga diiringi dengan perubahan pada pos-pos tertentu yang mempengaruhi angka pada tren analisis. Semua strategi dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat tergambarkan di dalam arus kas. Arus kas yang terjadi selama 6 tahun terakhir merupakan arus kas yang telah terrealisasi. Artinya, telah diterima dan dikeluarkan secara nyata. Selanjutnya, perusahaan juga berorientasi pada peningkatan penjualan yang dibuktikan dengan penerimaan dari kegiatan operasional yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kegiatan investasi, perusahaan cenderung melakukan penjualan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perusahaan menjual untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk aktivitas pendanaan sendiri mulai naik pada 2 tahun terakhir karena perusahaan diasumsikan memiliki proyeksi untuk melakukan penjualan dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan aset tetap untuk dapat menghasilkan aset tetap yang produktif. Rekomendasi.
rekomendasi sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian terhadap strategi investasi dan pendanaan kembali. Karena dua hal tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan produksi perusahaan. Selain itu, perusahaan sebaiknya tetap menjaga penerimaan kas dari penjualan. Jangan sampai nilai piutang yang dinaikkan karena akan timbul biaya kerugian piutang yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penyampaian dan penjelasan mengenai analisis tren dan juga common size dari PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai 2021. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.